Bagaimana kuburan itu kita melewati banyak durinya, begitu ya? Bagaimana? Harus pakai sandal tidak? Kalau mau dapat pahala, cabut durinya. Sudah itu lewat, tidak pakai alas kaki. Tapi kalau misalnya dia khawatirkan nanti kalau ke sana kita pakai, kita takut yang mana? Tatusuk duri atau mau dibakar kita di neraka nanti. Karena tadi lebih baik dia dibakar daripada dia pakai sendal. Kita takut sama ancaman Allah, takut dengan duri. Makanya lebih baik kita cabut atau cari jalan lain. Masa tidak ada jalan lain tiba duri? Cari jalan lain. Jangan kita berpikir singkat, pakai saja gosok. Hah? Allah alam. Ini pasti pertanyaan datang lagi. Allah alam. Pakai kaos kaki tidak ya? Saya tidak berani jawab. Tapi yang jelasnya itu mengayuh sendal. Ya, apakah kaos kaki termasuk pengalas, alas kaki, masuk kategori sandal atau tidak? Allah alam. Ya, saya tidak berani jawab. Nanti tanya sama yang lebih paham. Yang jelasnya pakai sandal tidak boleh. Kalau sudah masuk area pekuburan diangkat sekalian. Karena itu lebih baik. Ini sudah ditegur langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki luka ke sana. Iya. Artinya kalau luka pun begitu, daripada berisiko berat, lihat-lihat saja dari jauh. Iya. Lihat-lihat saja dari jauh. Yang penting sudah niat kita untuk mengantarkan jenazah. Karena orang yang mengantarkan jenazah itu didoa 70.000 malaikat mendoakannya. Ya. Dan yang tadinya mensolatkan itu mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud. Adapun yang datang mengantarkannya itu mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Insya Allah antum dapat walaupun tidak ke sana. Kalau beresiko ke sana tertusuk duri, infeksi lagi, ya, lihat dari jauh saja. Insya Allah seperti itu. Maksudnya Al-Fatihah, membacakan Al-Fatihah di atas kubur. Ya, ini belum ada saya dapatkan ya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Al-Fatihah untuk dibaca di atas kubur atau Yasin. Secara khusus tidak ada dalilnya membahas itu atau menjelaskan membaca di kuburan itu khususnya bacaan ayatul Yasin dan Al-Fatihah itu ada keutamaan dan sebagainya. Tidak ada secara khusus. Ya, doakan Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Ya. Warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa ghsil bil ma'i wa salika matna kaisatan abyadun al janas wa bil hudaran khairan dan seterusnya. Panjang itu. Sama doanya kita salat. Tapi kalau tidak tahu itu doanya, Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Begitu juga kalau kita ke kuburan, usahakan memberikan salam. Assalamualaikum diyar minal mu'minin wal muhajirin wa inna insyaallah lahikun. Keselamatan bagi penghuni kubur. Assalamualaikum dari kalangan beriman, minal mu'minin wal mu'minat. Dari orang beriman dari mu'min. Wa inna insyaallah sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. As'alullah lana, nas'alullah lana. Kami berdoa meminta kepada Allah untuk selamatkan walakumul afiyah dan bagi kalian juga. Itu doa. Jangan kajuru-juru hanya pibaliat. Tidak soteba salam, soteba apa. Ya. Usahakan bersalam. Itu tadi ya. Kalau nisan. Hah? Batu nisan. Batu nisan. Nah, baik tidak ditulis atau pakai batu biasa atau pakai yang kayu. Kalau kayu kan bisa. Kira mana yang paling bagus? Ya, yang paling bagus. Pakai batu nisan, pakai kayu, gitu ya? Ya, atau pakai batu biasa. Batu biasa. Kalau batu nisan ini menurut pemahaman saya dia termasuk yang dibuat, jadi membangun. Iya. Yang jelasnya untuk menandakan itu kuburan pakai batu, supaya menandakan itu. Kemudian ditinggikan setinggi 2 jengkal. Ya. Adapun misalnya pakai tembok atau pakai batu nisannya, mana yang paling utama? Allah. Mana yang paling utama? Yang jelasnya dosa pakai tulisan-tulisan. Ya.
Jangan ditulis. Kalau pakai kayu, itu tadi nanti kalau hancur dimakan rayap, kabubu, sudah tidak tahu ini kuburan atau hanya gundukan. Sebaiknya pakai yang bisa tahan lama. Kalau dianggap pakai semen jauh lebih tahan lama daripada batu mungkin orang bisa bikin jadi tembok rumah. Sebagaimana pakai yang saja. Pakai apa tuh? Ya, batu nisan. Jangan tulis, tidak usah tulis nama. Ya. Oh gitu. Yang jelasnya dilarang menulis-nulis. Dilarang menulis-nulis. Usahakan, makanya kita kenapa disuruh, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaytukum an ziyaratul kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah. Fa innahu tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya menziarahi kubur itu adalah untuk mengingat kalian tentang akhirat. Fazuruha, maka disuruh kita untuk berziarah. Apa artinya? Ketika tidak ditulis nama-nama itu, supaya kita sering ke sana, kasih bersih, ingat terus. Semakin banyak ke kuburan, sering-sering berziarah kubur, semakin bagus kita punya hati dan waspada terhadap ancaman Allah di hari akhir. Berarti membersihkan boleh, Ustaz? Bersihkan, justru itu salah satu bentuk kita menghormati, ya. Kita menghormati penghuni kubur. Ya. Ya, karena nanti 1 tahun kemudian baru datang, atau mungkin 5 tahun kemudian baru datang. Ya, boleh. Yang penting itu tadi tidak sampai meninggikan bangunan, di semen lah, di apa, tidak boleh. Atau bikin DP atap, ya, sampai pokok perlu pakai penerangan lampu-lampu. Kalau di semen dengan apa, supaya tidak kubur terlalu jauh. Iya. Dan kita semen hanya sekedar memberi batas, apa namanya, ini kubur apa namanya keluarga, boleh kan? Seperti itu. Yang jelasnya kalau saya lihat ini hadisnya enggak. Tajassasu itu yang dengan yubna, satu menulis dilarang, yang kedua yubna membangun. Membangun artian membangun apa saja selain tanah dianggap untuk menjaga. Hati-hati saja. Yang jelasnya jangan sampai kemudian itu tadi ya, kita terkesan membangun sampai pakai marmer, pakai apa segala itu. Dikhawatirkan itu dapat minta teguran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan sering-sering ziarah kubur. Itu tujuannya. Kenapa tidak di semen juga? Supaya kita rajin-rajin ziarah kubur. Jangan nanti 5 tahun baru datang ziarah kubur. Makanya itu ada bertengkar gara-gara itu. Dia tidak tahu mana kuburannya orang lain.